Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anastasia, NIM C0D023046. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang biaya dalam akuntansi pajak. Pertama, biaya menurut Undang-Undang Perpajakan. Dalam istilah perpajakan terdapat istilah deductible expense yang dimana ini merupakan sebuah kebijakan atas biaya yang harus dikurangkan dengan cara menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan atau disingkat dengan 3M. Dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dikatakan bahwa deductible expense merupakan suatu kebijakan biaya yang telah diatur untuk mengurangi penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto dengan tujuan mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan pajak. Dengan kata lain, deductible expense dapat diartikan sebagai biaya-biaya pengurang pajak. Selanjutnya, secara dasar, deductible expense memiliki 3 prinsip umum agar suatu biaya ini dapat dikatakan atau dapat menjadi deductible expense, yaitu yang pertama, biaya tersebut merupakan biaya yang berhubungan dengan suatu kegiatan usaha. Yang kedua, kegiatan usaha yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan yang dikenai pajak. Yang ketiga, biaya tersebut digunakan bukan untuk keperluan atau kepentingan pribadi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas apa itu biaya yang tidak diperkenankan bagi WP untuk dibebankan sebagai biaya. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha atau SHU koperasi. Yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu ataupun anggota. Yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Di sini yang dimaksudkan pemupukan dana cadangan artinya perusahaan mempersiapkan terjadinya biaya atau beban di masa akan datang atau bisa disebut belum terrealisasikan. Yang ketiga yaitu premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi biaya siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Yang kelima, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang keenam, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan. Yang ketujuh yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang terutang oleh wajib pajak bersangkutan tidak dapat dibebankan secara fiskal. Yang kedelapan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Yang kesembilan yaitu gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang terakhir yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan. Klasifikasi atau penetapan biaya yang diperkenankan untuk dibebankan atau deductible expense dan biaya yang tidak diperkenankan untuk dibebankan atau non-deductible expense sebagaimana telah diatur dalam pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada bagian ini disampaikan beberapa aturan pelaksanaan dimaksud yang aplikasinya dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama,
Biaya program jam sostek. Dalam program jam sostek berkaitan dengan pembayaran premi atau iuran, yaitu A. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM. Yang B. Jaminan hari tua atau IHT. Besarnya premi yang dibayar perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto dan bagi karyawan bukan merupakan objek PPh pasal 21. Yang kedua, biaya pengobatan. Pembebanan biaya pengobatan ini perlu diperhatikan cara pembayarannya, yaitu yang pertama, yang A. Biaya pengobatan karyawan yang dibayar perusahaan langsung ke rumah sakit atau dokter dan apotik. Pembayaran tersebut sebagai pemberian kenikmatan sehingga tidak boleh dibiayakan dan bukan objek PPh pasal 21 bagi penerimanya. Sebagai contoh, apabila perusahaan mempunyai rumah sakit atau poliklinik sendiri. Yang B. Biaya penggantian pengobatan, pemberian tunjangan pengobatan, uang pengobatan, sebagai biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto atau deductible expense dan objek PPh pasal 21. Yang ketiga yaitu biaya rekreasi dan olahraga. Biaya ini juga dianggap sebagai kenikmatan karyawan, sehingga tidak boleh dibebankan bukan objek PPh pasal 21. Yang keempat, yang terakhir yaitu biaya perumahan sewa rumah tidak diperkenankan untuk dibebankan, tetapi dikecualikan apabila karyawan yang bersangkutan diberikan tunjangan sewa rumah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas kompensasi kerugian. Terdapat dua macam kompensasi kerugian, yaitu yang pertama, kompensasi horizontal. Kompensasi ini diterapkan apabila wajib pajak dalam tahun pajak yang bersamaan memperhitungkan kompensasinya antara penghasilan suatu bidang usaha dengan kerugian dan bidang usaha lainnya. Yang kedua, kompensasi vertikal. Dalam kompensasi vertikal ini dilakukan yaitu dengan jalan wajib pajak mengompensasikan penghasilan suatu tahun pajak dengan kerugian tahun sebelumnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut kompensasi vertikal. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.